Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nuki Maulana. Saat ini saya bertugas di SD Islam Cengho, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Di dalam kelas kita tersimpan sebuah dunia yang begitu beragam. Setiap siswa adalah sebuah bintang yang unik yang memancarkan cahaya dengan intensitas dan warna yang berbeda-beda. Mereka hadir dengan kesiapan belajar yang begitu beragam, minat yang berbeda dan meluas, serta gaya belajar yang khas bagi mereka. Keberagaman inilah yang membuat proses pembelajaran menjadi begitu dinamis dengan penuh warna yang berbeda-beda. Masing-masing siswa membawa kekayaan potensi yang siap untuk digali dan dikembangkan. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa setiap siswa adalah individu dengan potensi yang tak terbatas. Masing-masing memiliki ritme belajarnya sendiri, minat yang beragam, dan cara memahami yang berbeda-beda pula. Untuk itu, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung dengan menerapkan pembelajaran dengan strategi berdiversi. Saya ingin memastikan bahwa setiap anak dapat menemukan cara belajarnya yang paling sesuai dengan dirinya sendiri, sehingga mereka dapat mencapai prestasi yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Sebelum memulai pembelajaran yang seru dengan siswa dan siswi, saya selalu menjadikan komunikasi dengan orang tua sebagai langkah awal yang sangat penting. Dengan berbicara baik langsung maupun via daring dengan wali murid saya dapat memahami lebih dalam tentang karakter, minat, dan tantangan yang dihadapi setiap anak di rumah. Informasi ini menjadi semacam peta jalan yang sangat berharga bagi saya dalam merancang pembelajaran yang efektif. Saya ingin menciptakan suasana kelas yang tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga perpanjangan dari rumah, di mana siswa merasa nyaman dan didukung. Langkah yang saya lakukan selanjutnya yakni memetakan kebutuhan murid dengan asesmen yang saya lakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan memanfaatkan aplikasi Google Form. Saya dapat dengan mudah mengetahui kondisi awal murid terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar murid. Tahap kedua yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Untuk memetakan minat dan profil belajar murid, asesmen ini saya lakukan dengan mengajak anak-anak berkumpul membentuk lingkaran sambil melakukan pengisian asesmen berbantuan platform Mentimeter. Kemudian hasilnya saya diskusikan dengan metode wawancara kepada anak-anak untuk mendapatkan informasi lebih terkait minat, hobi, dan juga gaya belajar mereka. Kegiatan ini saya padukan dengan permainan snowball throwing. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yakni melakukan identifikasi terhadap hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan sehingga mendapat kondisi murid sebagai berikut. Hasil asesmen kognitif menunjukkan 5 murid masuk dalam kategori belum paham, 5 yang lain masuk dalam kategori paham sebagian, dan 5 yang lain masuk kategori paham utuh. Selanjutnya hasil asesmen non-kognitif menunjukkan 4 murid bergaya visual, 4 murid yang lain bergaya auditori, dan 7 murid bergaya kinestetik. Hasil asesmen ini kemudian saya gunakan untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan medianya masing-masing dan mengakomodir gaya belajar siswa. Sebelum memulai pembelajaran, saya selalu menyempatkan diri saya untuk menyambut siswa-siswi dengan senyum hangat dan sapaan ramah. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, dan juga membaca Pancasila sebagai bentuk pembiasaan nasionalisme kepada siswa. Setelah itu, siswa melakukan presensi digital menggunakan QR Code yang telah saya buatkan untuk mempermudah kontrol terhadap kehadiran siswa. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan yakni adalah bertanya kabar, memberikan semangat, dan tak lupa saya lakukan untuk memberikan motivasi dan inspirasi sehingga siswa lebih semangat dalam pembelajaran.
ya. Jadi semangat itu harus tetap ditonjolkan. Selanjutnya, dengan penuh semangat, kami merumuskan kesepakatan belajar yang menjadi komitmen bersama. Kesepakatan ini bukan sekedar aturan, melainkan janji yang kita buat untuk saling mendukung dalam belajar bersama. Oke teman-teman, kita sepakati ya. Setelah itu, saya mengajak siswa dan siswi untuk melakukan ice breaking sehingga suasana lebih ceria dan pelajaran lebih bermakna. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi ragam wujud zat di lingkungan kita. Kegiatan selanjutnya adalah kelompok besar yang saya putarkan video dan saya berikan brainstorming. Kemudian saya berikan pemantik untuk memunculkan pertanyaan kritis mereka. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yakni pembagian kelompok menjadi lebih kecil berdasarkan gaya belajar mereka. Gaya belajar tersebut telah mereka peroleh dan telah mereka scan menggunakan font barcode dan berbantuan platform Mentimeter, sehingga hobi mereka dapat diketahui dengan cara yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Dalam diferensiasi konten, saya menyiapkan berbagai sumber belajar yang mengakomodir gaya belajar siswa yang telah saya sediakan pada bunga barcode. Untuk kelompok visual, saya sediakan media bacaan atau infografis. Untuk auditori, saya sediakan podcast. Dan untuk media kinestetik, saya pemanfaatan IR dan VR yang telah saya siapkan sebelumnya untuk mengakomodir gaya belajar mereka dengan baik. Dan tentunya sangat menarik bagi mereka. Pada saat kegiatan pelajaran berlangsung, saya mendampingi secara aktif terhadap pertanyaan-pertanyaan dan membimbing bagaimana cara menggunakan media belajar yang sedang mereka gunakan. Pada diferensiasi produk, setiap kelompok akan diberikan kebebasan dalam menentukan produk yang akan dihasilkan sesuai hobi dan minat mereka masing-masing. Siswa yang hobi mendengarkan lagu dapat membuat produk dalam berbentuk lagu tentang materi yang telah dipelajari. Sedangkan siswa yang hobi bermain game akan saya bimbing untuk membuat game sederhana dengan aplikasi Karena hobi Wordwall. kami adalah bermain game, jadi kami membuat aplikasi dari Wordwall. Nama aplikasinya adalah game perubahan wujud benda. Cara bermainnya adalah Gimana cara mainnya, nak? yang ngerti. Cair. Nah, Membuat Untuk siswa yang hobi membaca dan menulis dapat membuat poster infografis atau produk visual secara digital berbantuan platform Canva. Sedangkan siswa yang hobi menonton dan bercerita dapat membuat produk dalam bentuk mini vlog. Sedangkan kelompok yang hobi berolahraga dapat membuat produk dalam bentuk media pop-up book. Di akhir kegiatan, saya mengajak anak-anak untuk merefleksikan hasil belajar melalui tanya jawab berbantuan software Walls of Name dan memilih nama mereka dan juga melalui kotak emoji untuk mengetahui perasaan mereka setelah kegiatan pelajaran. doa sesudah belajar. Di pertemuan berikutnya, saya merancang asesmen sumatif dalam bentuk proyek. Saya berkolaborasi dengan orang tua wali murid yang akan berperan sebagai sumber belajar yang dapat membantu menyelesaikan proyek anak-anak selama proses pengerjaan. Saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru lain untuk melakukan penilaian. Belajar menggunakan VR dan AR membuat saya ketagihan dan selalu ingin belajar lagi. melalui proyek yang ada, pembelajaran ini sangat menyenangkan karena anak-anak bisa belajar sesuai dengan minatnya. Apalagi mereka dibiasakan untuk menggunakan teknologi dan pembelajaran. Saya berpikir praktek yang ada, yang dilaksanakan dengan baik oleh Panuki, bisa dijadikan rules model dalam menerapkan pembelajaran, berdiferensiasi, terutama dalam kurikulum Merdeka yang saat ini sedang berjalan. Pada prinsipnya, saya sangat merespon dan mendukung pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Panuki. Sangat menginspirasi bagi saya dan guru-guru lainnya, terutama dalam memfasilitasi segala kebutuhan yang beragam bagi siswa dan kolaborasi yang dibangun. Salah satu pembelajaran berdiferensi yang diterapkan oleh Bapak Nuki selaku guru SD Islam Cengho adalah diferensiasi berdasarkan hobi dari masing-masing anak. Ini merupakan suatu terobosan baru yang mana diharapkan akan lebih meningkatkan potensi siswanya secara maksimal. Dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, kolaborasi yang erat antar orang tua dan guru, serta pemanfaatan teknologi yang tepat, maka setiap siswa memiliki kesempatan untuk meraih potensi terbaiknya. Marilah kita mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan relevan bagi setiap siswa dengan menggabungkan diferensiasi, kolaborasi, dan teknologi. Ke Surabaya beli tanaman,
Jangan lupa bawakan selang. Dengan diferensiasi pembelajaran, semua siswa siap untuk menjadi bintang.